Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, ikut menuntaskan amanat agung. Nats Alkitab terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas untuk menyelesaikan amanat agung Kristus adalah tugas buat semua orang percaya di dalam Kristus. Mengabarkan Injil atau mereka yang dipanggil untuk melayani misi Tuhan ini bukan hanya dapat dilakukan oleh golongan rohaniawan seperti pendeta, penginjil, pengajar Alkitab, majelis gereja, dan bukan untuk jemaat awam. Justru kalau kita pelajari Alkitab, saudaraku, Tuhan memakai siapa saja dan dari golongan manapun untuk melayani Dia. Mulai dari orang-orang biasa, orang-orang yang sederhana, pengusaha, pedagang, sampai mereka yang memiliki jabatan dapat melayani pekerjaan Tuhan. Lebih-lebih kita yang sudah bertobat dan menerima anugerah keselamatan yang secara cuma-cuma diberikan Tuhan Yesus bagi kita, tentunya kita juga peduli dengan keselamatan semua orang yang belum mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, mengapa amanat agung Tuhan begitu penting bagi gerejanya? Sebab firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku, Tuhan ingin agar seluruh umat manusia berbalik dan bertobat dan menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka itu, panggilan Tuhan ini terbuka bagi saudara dan saya untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, dan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Mungkin saudara pernah bertanya-tanya, bagaimanakah saya dapat ikut terlibat dalam menuntaskan amanat agung Tuhan ini? Ada pola-pola penginjilan yang sederhana kalau kita pelajari di dalam Alkitab, saudara, yaitu setiap orang, di mana saja dan di setiap ada kesempatan, dapat menyampaikan kesaksian hidupnya. Ketika misalnya pertama kali mengenal Yesus, atau ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita juga dapat melayani jiwa-jiwa, misalnya melalui pelayanan kunjungan, mengajak orang ke gereja, ataupun melalui pelayanan doa dan konseling. Bahkan ketika gereja dapat membantu orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan yang mengalami musibah, ini juga merupakan sarana atau media penginjilan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi sebenarnya saudaraku, ikut serta menuntaskan amanat agung dapat menjadi bagian alami dari kehidupan kita setiap hari. Saudara, tentunya setiap orang-orang percaya juga dikaruniakan Tuhan bakat, talenta, atau keahlian. Ada yang dapat berkhotbah, mengajar, menginjil, menjadi pemimpin, ataupun keahlian-keahlian tertentu lainnya. Pakailah kesempatan itu dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat agung. Saudara dan saya dapat dipakai Tuhan menjadi kaki tangannya melalui kapasitas yang dikaruniakannya kepada kita masing-masing. Amanat agung berkaitan erat juga dengan status kita dalam Kristus. Artinya, karena kita sudah menjadi bagian dari warga kerajaan surga, maka gaya hidup kita harus mencerminkan gaya hidup yang berbeda dari orang-orang dunia. Saudaraku, ketika hati saudara tergerak oleh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, itu artinya saudara memiliki hati Tuhan. Dan orang-orang seperti ini akan memakai setiap kesempatan melalui hidupnya untuk menyampaikan kabar baik.
Kita tidak perlu memusingkan hasilnya, saudaraku. Mungkin kita yang menabur, tetapi ada saatnya orang lain akan menuai. Tetapi teruslah melayani, menuntaskan amanat agung Tuhan, berdoa dan meminta pertolongan Roh Kudus, agar kita dipakai Tuhan lebih maksimal, dan serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, bahwa melayani Tuhan terbuka bagi siapapun. Bapa, berilah kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Urapilah kami ya Roh Kudus, dan perlengkapi kami dengan karunia-karunia melayani, agar kami ikut mengambil bagian dalam menuntaskan amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.